kamu yang sabar ya. Kamu pasti bakalan dapat perhatian yang tulus dan yang berlebihan buat kamu sayang dari ayah kamu. Karena jalinan darah jauh lebih kental daripada tinta. Dan nanti ayah kamu pasti kebuka matanya kalau kamu ini benar-benar anak kandungnya. Kamu sabar ya. Mama akan memperjuangkan hak kamu. Mas Rudolf, gimana hasil pertemuan Mas Rudolf dengan mereka? Mas, lihat aku dong, jawab pertanyaan aku. Gimana hasilnya? Ana belum kasih jawaban apa-apa. Aku yakin banget Mbak Hana sengaja mengulur-ngulur waktu supaya dia bisa rujuk lagi sama Mas Bram. Dan itu semua gak akan terjadi. Aku harus ke rumah sakit sekarang, terus aku harus minta kopi hasil tes DNA asli. Aku harus pergi. Karin, gak mungkin. Karena kalau prosedur dari lab untuk ambil kopi dari hasil tes DNA harus ada kesepakatan dari dua belah pihak. Jadi gak bisa kamu datang ke sana kalau gak disetujuin sama pihak Bram. Pihaknya Mas Bram. Tenang aja Mas Rudolf. Aku akan usahakan Mas Bram harus setuju. Dan aku akan paksa supaya aku bisa dapetin hasil tes DNA aku yang asli. Mas, masalahnya gak cuma itu Karin. Apa lagi? Yang bisa mendesak pihak Bram untuk ambil kopi dari hasil tes DNA itu cuma Hana. Mbak Hana. Udahlah, dengan kamu gak usah gegabah. Sabar aja dulu, ya. Jujur saat ini aku nggak bisa mengendalikan emosi aku sekarang ini. Meskipun aku udah sholat istiqoroh, aku merasa aku sudah mendapat jawaban. Dan aku merasa oke, itu adalah jawaban yang benar. Tapi satu sisi lagi aku juga ragu, terutama masalah tes DNA-nya Karin. Vina, aku mau tanya sama kamu. Menurut kamu apa sebaiknya aku minta hasil tes DNA kopiannya supaya aku nggak penasaran, supaya aku benar-benar yakin. Tapi Vina, jujur aku takut kalau aku ambil kopian hasil tes DNA itu, aku takut kalau firasat aku itu benar. Satu sisi lagi, aku gak yakin kalau aku benar-benar bisa menerima Mas Bram lagi. Sedangkan aku dikejar-kejar waktu dan aku gak tahu apa nasibnya Rosi nantinya. Ya kamu harus sabar ya. Aku yakin kamu adalah orang yang sangat kuat. Aku sangat yakin kamu pasti bisa menyelesaikan dan menghadapi semua masalah ini ya. Bukannya kamu yang bilang sama aku ya, selama kita percaya dan kita beriman sama Allah, kita gak mungkin akan sendiri. Allah akan pasti selalu ada menuntun kita di saat kita lagi ada ujian atau lagi ada masalah. Ya, kamu benar. Kasih ya, Vin. Kamu ngingetin aku masalah apa yang aku ucapkan itu. Ya kita ini kan sahabat kan. Sesama sahabat itu harus saling membantu dan mensupport satu sama lain di saat kita lagi ada masalah. Terus kamu sendiri lagi kenapa? Kamu lagi punya masalah apa, Fit? Enggak. Aku gak apa-apa kok, Han. Vina, kita kan sahabatan udah lama. Aku tahu kalau kamu lagi punya masalah. Dan kamu juga tahu kan,
Aku siap menjadi pendengar yang baik buat kamu. Aku sebenarnya belum bisa cerita ke siapa-siapa. Ini menyangkut aib aku soalnya. Ya udah. Kalau gitu aku nggak akan maksa. Tapi kamu tahu kan, sebagai sahabat, kalau kamu perlu cerita apa-apa, aku selalu ada buat kamu. Hidup itu lucu ya, Vin. Allah selalu menguji kita dengan caranya dan semua rahasianya yang sangat misterius. Tapi yang mudah-mudahan dengan semua masalah dan semua ujian yang kita alami dan lewati, kita bisa menjadi wanita yang tegar dan kuat. Amin. Mas Bram, kamu kesini pasti udah ngeliat USG aku yang 4D kan, Mas? USG anak kita. Ini, yang ini, hah? Ambil kamu. Aku nggak perlu itu. Dan kamu jangan pernah teror aku lagi, ngerti nggak, Karin? Dengar ya, Mas. Aku lakuin ini bukan hanya kemauan aku, tapi kemauan anak kita juga, yang ada di dalam kandungan aku. Yang sampai sekarang udah dibuktikan kalau itu bukan darah daging aku. Sudah dibuktikan, Karin. Berhentilah, hentikan semuanya ini. Mau tunggu apa lagi, Karin? Mau tunggu kamu tanggung jawab? Tanggung jawab apa, Karin? Tanggung jawab apa? Semuanya udah jelas sekarang. Aku udah bilang sama kamu, aku udah janji sama kamu. Kalau emang benar itu adalah anak aku, ya udah aku akan tanggung jawab. Tapi itu bukan. Jelas-jelas bukan. Sudah dibuktikan. Semua orang sekarang udah tahu juga. Jadi sudahlah, kamu ngotot kayak gini, ngantar-ngantar ini mau teror aku. Kamu yang ngotot! Apa yang Kamu ngotot? yang ngotot! Aku gak pernah deket sama laki-laki lain ya. Berhubungan atau apapun aku gak pernah ya. Jangan kamu pikir aku perempuan murahan. Kamu berbicara seperti itu karena kamu mikir aku perempuan murahan, ha? Terserah, Aku masih punya harga diri. Buktinya udah ada, Karin. Buktinya udah ada. Tunggu apa lagi? Omongan kamu doang. Buktinya udah ada. Bram, Apa, Bang? lo gak kepikiran kalau hasilnya ada yang nuker? Ditukar sama siapa? Sama aku? Bukan aku yang ngurusin. Pak Indra mungkin, bawa mertua lo. Sama papa. Lu lupa, Bang? Hah? Kayaknya semua orang udah tahu. Semua orang udah tahu kalau papa itu nggak suka sama gue. Nggak bisa maafin gue terhadap kesalahan gue. Dan sampai sekarang, papa gue juga belum pernah merestuin untuk gue sama Hana rujuk. Sampai sekarang gue belum rujuk. Ya udahlah, Bang. Hah? Udah ada buktinya. Mau tunggu apa lagi, Karin? Mau tunggu apa lagi? Sudah ada buktinya. Hah? Kamu mau apa lagi? Mau apa lagi? Udahlah, Bang. Gue minta maaf marah-marah di sini ya. Gue minta maaf. Ya, tapi Karin yang ngantar itu dulu ya. Dia yang teror-teror gue terus. Itu bukan teror, itu kenyataan. Oh, teror, kenyataan. Kenyataannya bukti kan. Buka mata kamu sendiri. Kamu yang buka mata. Bukti. Udah ada gitu. Bukti apa? Tes DNA. Tes DNA. Makanya dibilang tes DNA ulang gak mau. Ya Allah, tes ulang. Ulang terus sampai terserah. Pergi kamu emang seharusnya. Ngapain kamu di sini? Hana, aku harus bicara sama kamu. Penting sekali. Mas, kalau kamu mau ketemu sama Rosi... Enggak, Hana. Ya, Mas. Aku harus bicara sama kamu dan ini penting banget. Hana, silakan. Ada apa, Mas? Aku sadar kalau selama ini aku bukan pria yang sempurna buat kamu. Aku tahu aku telah menyakiti kamu, menyakiti Rosi. Dan aku
tahu kalau selama ini aku cuma kasih kamu luka di hati kamu. Tapi Hana, aku mohon sama kamu, tolong beri aku kesempatan untuk belajar menjadi orang yang baik. Insya Allah menjadi imam yang baik buat kamu dan Rosi. Aku sangat mencintai kamu dan Rosi, dan aku bisa melakukan apa saja buat kalian. Hana Sasmita, malam ini juga saat ini juga apakah kamu mau menikahi ulang aku? Karena aku sengaja menyiapkan 2 cincin yang baru sebagai tanda hidup baru dan lembar baru yang kita bisa memulaikan pada saat ini. Mas, sebelum kamu menggunakan cincin itu di jari aku cuma butuh satu kepastian dari kamu. Kepastian apa, Hana? Aku minta kamu dan Karin mengambil hasil kopian tes DNA itu. Dan aku ingin kalian berdua membuat surat pernyataan di mana aku sendiri yang mengambil hasil kopian DNA itu dari labnya. Kenapa kamu kelihatan seperti kamu cemas? Kamu takut sama permintaan aku. Kenapa, Mas? Aku cuma ingin memastikan bahwa anak dalam kandungan Karin itu bukan anak kamu. Enggak, Hana. Aku cuma kecewa aja karena semua orang tidak bisa percaya sama aku. Memang mungkin aku tidak wajar untuk dipercayai. Mas, aku minta maaf sama kamu. Bukannya aku gak percaya sama kamu, tapi kamu tahu kan aku butuh kepastian ini. Ini hal yang sangat penting. Dan kamu ingat kan, syarat yang aku berikan kepada kamu untuk kita berdua rujuk adalah kepastian bahwa kamu bukan ayah biologis dari anaknya Karin. Ya udah, kasih aku waktu. Kasih aku waktu untuk mewujudkan permintaan kamu. Aku minta maaf ya, Mas. Sekali lagi aku bukannya aku menolak untuk menikah ulang dengan kamu. Aku tahu kita melakukan ini demi Rosi. Tapi ini adalah hal yang sangat penting supaya aku bisa menikah dan membuka lembaran baru dengan kamu. Ya udah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini balasan karena aku dulu pernah nolak cincin tunangan Karin?
Kenapa semua orang masih aja nganggap hasil tes DNA bayi Karin itu dipalsukan? Padahal mereka semua tahu waktu itu yang membawa tes DNA itu Karin dan Sophie. Kalau begini pernikahan ulang aku sama Hana akan semakin tertunda. Kenapa selalu ada halangan seperti ini? Aku tahu, aku seharusnya tidak menunda-nunda waktu pernikahan ulang aku dengan Mas Bram. Karena waktu terus berjalan dan keadaan Rosi semakin kritis. Tapi aku benar-benar tidak bisa menikah ulang dengan Mas Bram dengan perasaan yang tidak tenang dan yakin. Karena kejanggalan mengenai bayinya Karin itu. Aku tidak ingin salah langkah karena dampaknya akan lebih menyakitkan. Aku hanya ingin yakin. Maafin Bunda ya nak. Tapi Bunda lakukan ini bukan karena Bunda gak sayang sama kamu. Bunda sangat cinta sama kamu nak. Selamat tidur princess. Om Indra, aku minta dengan cara baik-baik sama Om Indra. Lebih baik Om Indra ngaku aja. Kalau Om Indra yang menukar hasil tes DNA aku kan. Karin, saya jelaskan sekali lagi sama kamu. Saya tidak pernah memasukkan hasil tes DNA yang kamu bicarakan itu sama saya. Om tahu kenapa aku menuduh Om? Karena Om sangat menginginkan Bahana rujuk lagi dengan Mas Pram. Walaupun karena Rosi. Tapi tetap aja aku tidak setuju karena Om menggunakan dengan cara-cara kotor. Saya tidak pernah main kotor seperti yang kamu tuduhkan barusan. Ngerti? Oke. Kalau benar-benar Om tidak melakukan dengan cara-cara kotor, aku minta sama Om. Lebih baik Om menyuruh Mas Bram untuk mengambil kopi hasil tes DNA aku yang asli. Karin. Bahana. Kamu ngapain lagi? Kamu kan lagi kurang enak badan. Harusnya kamu istirahat. Rosi juga lagi sakit. Aku gak mau kedatangan kamu akhirnya membuat Rosi jadi semakin drop, Karin. Oke mbak, aku benar-benar minta maaf udah mengganggu waktunya Rosi yang sedang istirahat dengan waktunya Mbak Hana. Tapi mbak tolong, kita sama-sama perempuan. Mbak mengertikan perasaan aku. Apa perlu aku ceritain lagi? Aku bersujud lagi. Aku mau bersujud lagi dan menjelaskan semuanya ke Mbak Hana. Tolong Mbak Hana ngertiin perasaan aku. Mbak Hana juga seorang ibu, ya, seorang wanita, pernah hamil juga kan Mbak? Oke Karin, oke. Mbak akan memaksakan Mas Bram untuk mengambil kopian hasil tes DNA kamu. Tapi kalau hasilnya negatif lagi, Karin, dan membuktikan kalau Mas Bram itu bukan ayah biologis anak kamu. Kamu harus janji, Karin. Kamu janji sama Mbak. Kamu tidak akan mengganggu keluarga Mbak lagi dan kamu nggak akan menuduh papa Mbak. Kamu janji, Karin. Aku janji. Tapi kalau positif, Mbak jangan kecewa dan Mbak tidak boleh lagi rujuk sama Mas Bram dengan perjanjian kita waktu itu. Oke? Aku permisi dulu. Makasih Mbak Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hana, kamu jangan terpengaruh dengan omongan Karin. Kamu harus ingat anak kamu, cucu saya. Anak kamu Rosi, kamu harus ingat dia. Tentang kesembuhan dia. Biar kamu rujuk baliklah dengan Bram. Sudah, lebih baik kamu berangkat ke kantor sekarang. Baik Pak, yaudah Hana berangkat dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Kenapa Bu? Panas ya? Tapi Bu,
Panasnya oven kagak ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya api neraka. Orang kamu tuh apa sih? Bukannya nolongin saya malah ngomong kayak gitu. Kata Pak Ustadz Bu. Ya udah Ona bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Masuk Mbak kemana? Makasih Oma oleh-olehnya. Loh, astagfirullahaladzim. Vin, kenapa nak kamu tangannya? Iya tadi kena oven mah, makanya agak melepuh dikit. Aduh. Ona, ayo kamu ambil obat. Ayo sekalian bawa Siap obat. Oma. Kamu kenapa bisa ceroboh begini? Tuh. Mama sayang nggak sama Vina? Ya elah, kok nanyanya begitu sih Vin? Ya terang dong, Mama ini sayang sama Vina. Vina itu kan anaknya Mama. Ya Allah, gimana kalau Mama sampai ngelihat foto-foto aku tersebar di internet? Aku gak mau semua orang aku cintai menanggung akibat buruk dari kebodohan masa lalu aku. Vin, kenapa kamu nangis? Ada masalah? Kamu gak biasanya cengeng kayak begini. Yang Mama kenal tuh kamu gak pernah cengeng. Tapi begini deh, Mama yakin kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Mama tahu kamu tuh orangnya tegar. Dan kamu harus kasih lihat bahwa kamu Vina yang Mama pernah kenal dulu. Kamu harus bisa seperti yang Mama lihat dulu Vina. Biar dia ada masalah tetap tegar. Mama itu sayang sekali sama kamu dan Mama mencintai kamu. Kamu anak Mama. Ayo sayang sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosi lagi ngapain? Rosi harusnya ada di kamarnya. Kamu mau ketemu sama dia? Boleh nggak aku ketemu sama Rosi sebentar? Ya boleh. Tapi sebelumnya, gimana dengan perjanjian kita tadi malam? Bunda, ya. Bunda. Rosi? Itu Rosi. Rosi. Rosi? Rosi. Ayah, Bunda. Rosi. Rosi? Rosi. Kenapa sayang? Hah? Kenapa? Hah? Tadi Rosi mimpi buruk, Bunda, Ayah. Rosi jadi takut. Ya udah sayang, nggak apa-apa sayang ya. Itu cuma mimpi ya sayang ya. Kamu nggak usah takut sama mimpi, oke? Mona, sekarang kamu minum air dulu. Mana ada airnya? Iya, Ayah. Ya, nggak usah takut, minum dulu ya. Cukup? Ya. Oke. Oke, kamu tenang ya sayang ya. Sini, ya. Semuanya baik-baik saja ya. Oke. Rosi, emangnya kamu mimpi apa? Coba cerita sama ayah sama bunda. Kenapa sayang? Tadi Rosi mimpi. Rosi digandeng sama Eyang. Terus Rosi diajak ke tempat yang indah. Terus Rosi lihat ayah sama bunda. Rosi langsung ajak ayah sama bunda. Tapi Eyang gak mau izinin. Rosi tetap mau ajak ayah sama bunda. Rosi gak mau kehilangan ayah sama bunda. Sini sayang, sini udah. Nggak apa-apa sayang ya. Kamu tenang ya. Tarik nafas. Ya. Mimpi itu cuman bunganya tidur. Ya. Jadi nggak ada apa-apa yang kamu harus takuti. Ya sayang. Ya sekarang ada bunda, ada ayah jagain kamu ya.
Jadi kamu gak usah takut ya sayang ya. Apa yang terjadi dalam mimpi itu semua bukan kenyataan sayang. Bukan kenyataan. Tapi kemarin Rosi bangun, ayah nggak ada di samping Rosi. Rosi jadi takut. Oh, jadi kamu takut ya. Gara-gara gak ada ayah ya waktu kamu bangun kemarin itu ya. Ayah minta maaf sayang. Tapi waktu itu ayah masih punya urusan. Makanya ayah harus pergi. Dan sekarang ayah belum bisa tinggal satu rumah sama Bunda sama Rosi. Terus ayah kapan tinggal sama kita lagi? Bunda, ayah kapan tinggal sama kita lagi? Bunda masih belum tahu sayang. Maafin Bunda ya Rosi. Maafin Bunda. Sekarang Bunda mau siapin makan malam buat kita semua ya. Bunda keluar sebentar. Ya. Di sini sayang. Hana. Kenapa sih kamu masih bersikeras masalah DNA itu? Sementara kita sudah bicarakan, kita pentingkan dahulu adalah kesehatan Rosi. Kamu juga sudah minta, sudah menyetujui untuk rujuk. Dan sekarang aku udah yakin kalau keputusan aku adalah aku bersedia untuk rujuk. Hana juga minta sama Papa. Papa harus memberikan restu Papa. Papa juga sudah merestui kepada kamu, Hana. Apalagi, Hana? Aku tahu, Pak. Aku tahu, Cuman aku nggak bisa menerima kenyataan kalau Mas Bram akhirnya bertentangan sama syarat yang aku udah ajukan dulu. Sedangkan firasat aku mengatakan kalau bayi dalam kandungan Karin itu adalah anaknya Mas Bram. Firasat aku mengatakan itu dan aku juga nggak mau, Pak, kalau aku terus-terus dihantui oleh firasat itu. Ya kalau kamu masih terus dengan masalah firasat, sekarang Papa mau tanya, bagaimana dengan mimpinya Rosi? Papa tolong istighfar. Enggak, Papa jangan terusin ucapan Papa karena aku nggak mau nanti Papa menyesal. Itu cucu Papa. Dan harusnya kita mendoakan yang terbaik untuk Rosi. Aku juga tahu, Pak. Justru itulah, Hana. Kita harus mementingkan Rosi. Bukan masalah DNA itu. Apa aku benar-benar harus mengabaikan firasat aku demi Rosi? Ya Allah. Reject terus sih sama Mas Bram. Mas angkat dong, aku kan lagi teleponin kamu. Di reject lagi. Masih ngejar-ngejar Bram. Kak Sofi, kok baru pulang, Kak? Kemana aja selama ini? Ngebiarin aku memperjuangin hak anak aku dan aku untuk meminta pertanggungjawaban dari Mas Bram. Kamu yang ngomel? Ya iya dong. Ya harusnya kakak yang ngomel. Kamu pikir kakak nggak malu apa? Selama ini kamu bilang bahwa itu anaknya Bram. Ternyata apa? Hasil tes DNA-nya negatif. Kamu pikir muka kakak taruh mana, Karin? Gak bohong. Karin
capek ngejelasinnya juga. Terserah aja deh mau mikir apa. Kalau Rudolf nggak suruh kakak pulang, kakak nggak bakal pulang. Lagian juga aku nggak ngapa-ngapain, yang nggak mau pulang silakan. Oh iya, nggak ngapa-ngapain? Masa? Rudolf bilang semuanya sama kakak. Selama kakak pergi, kamu tuh nggak peduli sama bayi kamu. Peduli kak. Bukti sekarang aku lagi ngidam. Pengen rujak isinya cuma bengkoang doang. Nggak peduli. Ah, nggak usah. Ya aku kan pengennya rujaknya dibawa sama ayah dari anak aku, Mas Bram. Aku nggak mau dibawa rujak dari orang lain. Ya udah, ayo beli. Harus dari Bram. Kalau nggak dari Bram aku nggak mau. Yang penting kamu maunya rujak kan? Itu kan yang kamu mau. Aku maunya dari Mas Bram. Aku nggak. Aku yang beli. Aku mau makan. Pak. Iya, Bu. Rujaknya masih ada? Waduh, tinggal bengkoang sama jambu. Oh, nggak apa-apa. Saya butuh bengkoangnya aja. Ya, satu ya. Oh gitu, ya. Jangan pedes. Sof, bukannya Karin minta yang beliin sama bawain itu Bram? Udah nggak apa-apa, biarin aja. Lagian Hana sama Bram sekarang udah mau rujuk. Aku nggak mau ganggu mereka lagi. Dan lagian aku tuh udah capek, aku pengen move on. Aku nggak mau urusan ini bertele-tele dan jadi panjang. Ya emang udah saatnya kamu ngurusin diri kamu sendiri, Sof. Lu ngurusin Karin lagi. Allah menciptakan lelaki dan perempuan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di antara mereka, Allah letakkan perbedaan agar lelaki dan perempuan dapat saling mengisi. Allah menganugerahi perempuan bukan hanya dengan rahim, tapi juga dengan perasaan yang sangat halus dan peka. Perempuan mampu merasakan kebenaran tanpa harus melihat kebenaran itu terjawantahkan di hadapannya. Berbeda dengan lelaki yang lebih menggunakan logikanya atas apa yang terlebih dahulu dilihatnya. Apakah bisa seorang perempuan mengabaikan firasat yang ia rasakan melalui hatinya yang lembut? Apalagi bila firasat yang menggedor-gedor hatinya tersebut sangat bertentangan dengan janji yang pernah ia pintal kata-katanya melalui lidah dan mulutnya. Dalam situasi tersebut, manakah yang harus seorang perempuan pilih? Menunaikan janjinya atau lebih memilih mempercayai firasatnya? Pilihan mana yang harus hamba ambil? Berikanlah hamba petunjuk agar hamba tidak salah memilih dan tidak salah melangkah, ya Allah. Karin nih rujaknya nih. Bengkoang semua kan? Iya. Mas Bramnya mana? Keluar nih, nggak mau masuk. Males ketemu lo katanya. Ya udah. Mau kemana? Mau kemana? Mau nyamperin Mas Bram. Dia nggak mau masuk, biar aku aja yang keluar. Lagian anak aku maunya aku makan rujaknya bareng sama Mas Bram. Tapi harus bengkoang. Yang mau makan sama Bram tuh kamu, bukan anak kamu. Nggak usah ngada-ngada deh. Kakak kan belum pernah hamil, jadi nggak tahu gimana rasanya. Makanya pacaran dong biar bisa nikah, biar tahu gimana rasanya hamil. Jomblo kok dipelihara.
kurang namparnya. Tampar di sini, ambil pisau, bunuh aku sekalian. Aku juga udah capek hidup. Kalau kakak mesti jatuh cinta, atau kakak pacaran, ataupun kakak harus nikah, kakak pikirkan dengan logika. Nggak mungkin kakak mau pacaran sama orang yang udah punya beristri. Nggak kayak dulu, kamu. Kak, dari dulu juga aku pacarannya sama Mas Bram. Dan cinta pertama aku cuma dia. Aku nggak pernah pacaran sama lain. Udahlah, kamu udah mau rujak kan? Kakak beliin rujak, udah tinggal dimakan. Apa sih susahnya? Hei, itu udah dibeliin rujak, udah susah itu nyarinya. Aku maunya makan rujak bareng sama Mas Bram. Aku ngidamnya seperti itu, bukan ngidam rujaknya aja, bareng sama Mas Bramnya. Aduh, amit-amit Sof, kalau gue punya adik kayak begini nih. Gak usah kecil-kecil suaranya, aku juga kedengeran. Mas, aku juga gak mau punya kakak kayak Mas Rudolf. Apalagi punya suami kayak Mas Rudolf. Amit-amit, gak pernah mau. Seumur hidup gak mau. Udahlah Karin, kamu bisa gak sih gak bikin masalah sekali aja? Dan kamu juga tahu kan Bram bukan bapaknya. Ntar kamu malu sendiri loh yang ada. Gak usah ngotot gitu lah. Gini ya kak, nanti kakak bakalan menyesal kalau kakak akhirnya tahu kalau aku emang benar-benar mengandung anaknya Mas Bram. Terserah, aku juga udah gak peduli mau kakak peduli lagi sama aku ataupun gak. Kamu ambil koper pergi lagi, silakan. Kalau bisa pulang bawa pacar. Udah lah Sof, aku udah gak sanggup lagi ngadepin Karin. Bisa gila lama-lama. Kenapa mesti ada penolakan lagi, Hana? Apa yang ada di pikiran kamu saat kamu menolak aku? Aku cuma butuh satu kepastian dari kamu. Kepastian apa, Hana? Aku minta kamu dan Karin mengambil hasil kopian tes DNA itu. Seandainya kamu nggak memberi syarat itu, malam ini kita sudah bersama, Hana. Kenapa kamu menggantung aku seperti ini? Aku mencintai kamu. Aku mencintai kamu sepenuh hati, sama seperti dulu. Sebentar. Sih. Karin. Karin, ngapain kamu di sini? Karin, ngapain kamu di sini ya? Kamu cari masalah ya? Hah? Enggak, siapa yang mau cari masalah? Orang anak kita pengen ketemu sama ayahnya kok. Tolong keluar dari sini sekarang, Karin. Aku mohon baik-baik, tolong keluar dari sini, ya. Aku gak mau keluar sebelum kamu beliin aku rujak. Tapi isinya bengkoang aja ya, Mas. Karin, apa sih? Kamu mau rujak malam-malam begini, nanti kamu makan sakit terus. Sudah, gak ada urusan sama kamu, ya. Kamu mau rujak, kamu cari sendiri, ya. Mas, kan ayahnya yang harus cariin rujak, bengkoang. Tanya aja sama ayahnya yang di luar. Udah. Enggak. Ayahnya kamu kok, Mas. Karin, Udah. Aku gak mau terjebak lagi sama kamu. Hah? Terjebak apa sih, Mas? Mas, kamu dengar deh. Nih, anak kita ngomong, "Ayah, aku lapar, ayah, aku pengen rujak bengkoang." Stop, Karin. Stop, Karin. Stop, tolong, Karin. Ya udah, oke, fine, Karin. Ya, kalau kamu nggak mau keluar dari sini, aku yang akan keluar dari sini. Udah. Dadah ayah, rujak. Ya Allah.
harus gimana lagi sih ini Karin? Aku harus lakuin apa lagi nih? Aku harus lakuin apa lagi nih untuk menghilangkan Karin dari hidup aku? Aku bisa gila tuh. Karin mana, Bram? Sofi kamu. Ya, Karin ada di dalam, Sofi. Ya, aku nggak mau ada salah paham. Aku nggak mau ada fitnah dari siapa-siapa. Hari ini kita bisa sama-sama ayah. Kamu bakal dapat perhatian dari ayah. Terus kita bisa ngobrol dan seru-seruan sama ayah, sayang. Kamu seneng kan? Sama. Mama juga senang. Aku udah berusaha untuk menahan Karin nggak Kak bisa. Tapi Sofi. kamu tahu sendiri kan Karin orangnya seperti apa? Karin, kok dikunci? Kunci. Karin, Ini pasti Karin yang kunci. Ini pasti Karin yang kunci pintunya. Karin keluar. Kamu mau kakak pakai cara kekerasan atau apa nih? Karin ini udah nggak lucu. Aku nggak akan pulang, Kak. Karena anak aku ingin dekat-dekat sama ayahnya. Pengen ngobrol bareng, cerita-cerita. Karin, kamu mau kakak nggak peduli sama kamu atau gimana nih? Udahlah, Kak. Kakak juga udah nggak peduli lagi, Kak, sama Karin. Dan kakak tuh nggak pernah ngertiin perasaan Karin. Percuma juga kita ngobrol terus-menerus, Kak. Mending kakak aja deh yang pulang. Ya udah Sofi, kalau begini aku tinggalin aja dia di sini. Aku akan nginap malam ini di kosannya Bang Rudolf, ya. Oh enggak usah. Aku mau kamu tetap di sini. Sekarang aku mau kamu cari kunci serep di pemilik kos. Karena aku harus buka pintu dan aku harus bawa Karin pulang. Kalau aku bawa HP sama dompetnya Mas Bram pasti akan nyariin aku dan ngejar-ngejar aku. Oke. Aku akan pergi dari tempat ini tapi dengan satu syarat. Mas Prof, kamu harus menemani aku sampai aku lahiran. Ya ampun Karin, apa kamu nggak nyadar ya? Itu nggak mungkin terjadi. Aku nggak mungkin nurut sama kamu, Karin. Udah Karin, kamu tuh nggak ada capek-capeknya ya? Kakak aja capek sama masalah kamu. Dari awal sampai sekarang tuh begini terus. Bram lagi. Aku nggak akan capek, Kak. Sampai anak aku mendapatkan tanggung jawab dari ayah kandungnya. Ya bukan aku ayahnya kan? Udah Karin, semua usaha kamu tuh sudah selesai. Gak ada pertanggungjawaban apa-apa lagi di sini. Tes DNA udah membuktikan semuanya. Kamu ikut kakak pulang sekarang. Janji dulu. Gak ada janji. Udah gak ada janji lagi. Selesai. Urusan kamu sama Bram dan kamu juga sama Karin selesai. Selesai. Ayo. Ya, silakan masuk. Maaf Bu Hana, ini ada titipan surat penting untuk Ibu. Surat penting dari siapa ya? Maaf Bu Hana, saya juga kurang tahu. Tadi satpam kantor cuman bilang kalau yang ngantar surat itu laki-laki dan dia langsung pergi tanpa meninggalkan pesan, Bu. Oh, oke. Terima kasih ya, Prila. Baik Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Ya, makasih. Surat penting dari laki-laki. Dalam keheningan ku bersimpu, ku buka lembaran-lembaran kita,mu. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan, ku memohon
ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan